Kalau kecanduan jangan salahkan saya. Senang juga bisa kumpul-kumpul sama teman-teman kayak para kadif terus sama teman-teman yang lain itu. Sambat iya, capek iya, tentunya banyak senangnya dong karena di sini kita memperoleh ilmu yang banyak juga. Kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang berada di sana. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Atin. Aku selaku host dari podcast Himagri Talk pada kali ini. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Kita kedatangan bintang tamu yang nantinya akan bisa memotivasi kalian semua. Langsung saja perkenalan. Silahkan. Dari saya? Iya dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsadi Nur Malik. Saya dari mahasiswa agribisnis angkatan 2020 dan sekarang diamanahi sebagai Kepala Divisi PSDM. Salam kenal semuanya. Halo perkenalkan, nama saya Muhammad Widodo. Di sini saya mahasiswa agribisnis angkatan 2020. Di sini saya diamanai sebagai Kepala Divisi Infokom. Oke, lanjut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imdat Faiha, biasa dipanggil Iha, dari agribisnis angkatan 2020. Di sini saya selaku perwakilan dari Kepala Divisi Litkel. For your information aja, untuk Kepala Divisi Litkel itu ada Kak Farhan Zuhrinya, tetapi beliau sedang terkendala, jadi di sini saya yang akan mewakilkan beliau. Terima kasih. Oke, yang terakhir dari saya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laidi Maulina Putri. Di sini saya dari agribisnis angkatan 2020 dan alhamdulillah untuk periode kali ini saya diamanahi sebagai Kepala Divisi Kewirausahaan. Terima kasih. Bagaimana nih kabarnya Pak Kadif dan Bu Kadif? Ya, seperti ini. Alhamdulillah baik. Untuk kabar ya bisa kalian semua lihat ya, kami di sini ya baik-baik saja. Mungkin langsung saja ya di pertanyaan yang pertama nih pada podcast Himagri Talk pada kali ini. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama pada podcast Himagri Talk pada kali ini. Apa sih divisi PSDM, Infokom, Litkel, dan KWU itu? Bisa dijelasin tuh Pak Kadif dan Bu Kadif. Silahkan. Oke. PSDM sendiri itu mempunyai singkatan, artinya Divisi Pengembangan Organisasi Sumber Daya Mahasiswa. Nah, dalam divisi PSDM sendiri juga memiliki beberapa tupoksi. Di antaranya sebagai pengkaderan, terus sebagai training kepada teman-teman maba, terus sebagai peningkatan soft skill dan hard skill. Lalu divisi PSDM juga menampung aspirasi, dan ketika teman-teman mahasiswa ada masalah, nanti dari teman-teman PSDM bisa membantu seperti itu. Lanjut di divisi Infokom. Untuk divisi Infokom sendiri itu singkatan dari Divisi Informasi dan Komunikasi. Untuk divisi Infokom sendiri itu bertugas untuk mencari informasi lalu menyampaikan informasi kepada seluruh mahasiswa agribisnis. Lalu tugasnya sendiri yaitu melakukan publikasi dan juga dokumentasi dari setiap kegiatan yang ada di Magri. Lalu yang kedua tugasnya yaitu mengoptimalkan pengolahan sosial media yang ada. Mungkin cukup dari divisi Infokom. Mungkin dilanjut dari divisi Litkel. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab mengenai divisi Litkel. Divisi Litkel, penelitian dan keilmuan. Dapat teman-teman pahamin, di sini saya sudah meng-highlight ya, Litkel, penelitian dan keilmuan. Di mana di dalam tugasnya ini, divisi Litkel bertanggung jawab di dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan. Pada kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan tersebut, nantinya kami akan mengimplementasikannya di dalam program kerja yang kami susun, seperti itu. Selain program keilmuan, di sini kami juga melakukan seperti program pengabdian kepada masyarakat. Mungkin cukup dari divisi Litkel. Mungkin dilanjut dari divisi KWU.
Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sudah gak asing tuh dengan kewirausahaan. Jadi tuh di divisi kewirausahaan ini kami bertanggung jawab untuk mengembangkan jiwa usaha dari teman-teman agribisnis, dan juga dari divisi KWU ini juga mewadahi untuk para mahasiswa agribisnis untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan gambaran umum dari 4 divisi dalam Himagri. Lalu mungkin lanjut di pertanyaan kedua ya, Bu Kadif dan Pak Kadif. Boleh. Boleh. Bisa langsung dijawab mungkin dari Kadif SDM. Untuk divisi PSDM itu prokernya apa aja sih? Baik, terima kasih. Kalau di divisi PSDM sendiri itu memiliki 7 proker, 1 proker bayangan dan 6-nya proker wajib. Dan buat proker bayangan sendiri buat tahun sekarang sudah terlaksana. Dan adapun prokernya yaitu yang pertama ada upgrading, yang kedua itu proker buka bersama, yang ketiga Himagri Peduli, yang keempat Gempita, yang kelima Disnatalis, yang keenam evaluasi kepengurusan, dan yang ketujuh ada Mumagri. Kalau buat upgrading sendiri ini kan diadakan di awal kepengurusan ketika kita sudah dilantik, dan setelah itu kita dari divisi PSDM itu mengadakan proker upgrading. Nah, di situ sebagai peningkatan terkait dengan kaderisasi teman-teman. Gimana sih caranya nanti untuk menjalani kepengurusan buat periodenya, terus juga di upgrading juga bakal ada seperti outbound, senang-senang kayak gitu. Jadi di upgrading ini buat pengakraban teman-teman pengurus biar nantinya untuk berjalannya kepengurusan satu periode itu bisa terjalin kerjasama, biar chemistry-nya bisa dapat seperti itu, karena juga terdapat games dan lain sebagainya. Terus yang buka bersama, mungkin dari teman-teman sudah tahu kalau buka bersama ya dilakukan di bulan puasa lah, di puasa Ramadan seperti itu. Ya agendanya ya ada kayak pembukaan, ada penampilan dari Hatatar, dan juga makan bareng dari seluruh teman-teman mahasiswa aktif agribisnis. Dan yang kemarin itu dilaksanakan di gedung audit lantai 2, dan alhamdulillah dari teman-teman itu juga antusias gitu ikuti buka bersama, karena ini kan juga diadakan 1 tahun sekali. Lanjut ya ke evaluasi kepengurusan. Evaluasi kepengurusan itu ada 2. Yang pertama sudah terlaksana kemarin, yang kedua akan dilaksanakan di bulan Oktober, dan tujuannya itu buat mengevaluasi kinerjanya dari teman-teman pengurus, biar nantinya untuk periode yang selanjutnya atau berjalannya kepengurusan selanjutnya itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Karena kan dari setiap orang ataupun setiap divisi pastinya nantinya bakal ada kayak permasalahan, dan untuk menyelesaikan, untuk mengatasi kendala-kendalanya nantinya ada di situ kayak gitu, kayak berbagi sharing-sharing gitu. Terus selanjutnya yaitu ada Gempita, Gelanggang Mahasiswa Pertanian Agribisnis. Nah, program kerja ini tuh ditujukan buat teman-teman mahasiswa baru, karena di sini nantinya akan diajarkan terkait dengan pengenalan HMP, tingkat HMP, seperti gimana sih di dalam organisasi, gimana sih di dalam kampus, lingkungan kampus itu kayak gimana. Nah, di Gempita ini nantinya juga bakalan ada kayak pelatihan kayak mental gitu, pelatihan training buat teman-teman maba seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Himapel, Himagri Peduli. Nah, ini tuh kayak galang dana gitu loh, Rek. Dari teman-teman agribisnis semua, di kayak barangkali ada sedikit rezeki nantinya bisa disumbangkan ke Himapel. Nah, nanti tujuannya dari Himapel ini insya Allah akan disumbangkan ke anak yatim dan juga bencana alam. Dan barangkali dari teman-teman agribisnis ada yang mengalami kecelakaan atau sakit yang lainnya, musibah lainnya, nantinya bisa dibantu dari dana Himapel. Lalu selanjutnya ada Disnatalis. Disnatalis sendiri mungkin barangkali dari teman-teman sekalian juga sudah tahu, Disnatalis ini sebagai perayaan. Nah, kalau Himagri sendiri kan ulang tahunnya di tanggal 22 November. Nah, nantinya di tanggal 22 November ini akan diadakan Disnatalis sebagai perayaan Himagri. Nah, di situ juga bakalan banyak kegiatan seperti lomba-lomba,
terus juga malam inaugurasi dan lain sebagainya. Lalu program kerja yang selanjutnya yaitu ada Mumagri, Musyawarah Mahasiswa Agribisnis. Nah, di sini tuh sudah dapat teman-teman ketahui kalau musyawarah kan artinya menghasilkan kesepakatan kayak gitu. Nah, di sini juga sebagai laporan pertanggungjawaban selama satu periode kepengurusan berjalan. Nah, nantinya akan dipertanggungjawabkan di situ. Lalu juga tujuan adanya Mumagri untuk merekomendasikan ketua umum dan juga wakil ketua umum Himagri untuk selanjutnya seperti itu. Dan PSDM juga menaungi minat bakat, ada minat bakat futsalnya itu futsal putra putri, dan juga ada volley, ada tenis meja, ada badminton, terus juga ada e-sport. Nah, e-sport ini ada Mobile Legends seperti itu. Dan nantinya dari teman-teman bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti minat bakat ini ke divisi PSDM seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dari Kepala Divisi Infokom untuk menjelaskan proker-prokernya. Baik, untuk program kerja divisi Infokom sendiri ada 4. Untuk program kerja yang pertama ada pengelolaan sosial media. Untuk pengelolaan sosial medianya sendiri itu ada website, email, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Lalu untuk program kerja yang kedua ada program kerja forecast atau Madeni Magri. Untuk kepanjangan dari forecast sendiri yaitu Fabulous Creativity and Digital Aspiration of Agribusiness Student. Untuk forecast sendiri ini biasanya di-upload di website dan juga biasanya juga diadakan kuis di Instagram. Dan untuk pelaksanaan secara offline-nya sendiri berada di lantai 2 RKBI dan lantai 3 lab terpadu. Untuk program kerja yang ketiga ada program kerja activity. Untuk program kerja activity ini sendiri kegiatannya seperti webinar dan juga pelatihan di bidang desain maupun videografi. Lalu untuk program kerja yang keempat ada podcast yang biasa disebut Himagri Talk. Untuk program kerja ini yang telah kalian saksikan sekarang ini. Mungkin itu cukup program kerja dari divisi Infokom. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari Divisi Litkel. Oke, untuk divisi Litkel ini ada 5 program kerja wajib. Untuk program kerja yang pertama ada tutor matematika. Tujuan diadakannya tutor matematika ini untuk membantu mahasiswa baru atau nantinya mahasiswa agribisnis angkatan 2022 dalam mengembangkan kemampuannya di bidang akademik yaitu matematika. Lalu yang kedua ada program kerja infografis. Nah, program kerja infografis ini sebagai informasi yang edukatif kepada para pengguna sosial media khususnya di Instagram dan juga website Himagri. Pada infografis ini juga memiliki tema pertanian serta tema kebudayaan. Lalu yang ketiga ada program kerja Himagri, Pekan Ilmiah Himagri. Pada program kerja ini akan mewadahi seluruh mahasiswa se-Indonesia untuk mengembangkan bakatnya mereka di bidang akademik, di bidang kepenulisan khususnya. Nah, pada program kerja Himagri ini kita sedang melakukan kolaborasi dengan divisi KWU dan dengan nama yang kita usung yaitu Hikfal, Himagri Hike Festival. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada program kerja English Course, di mana pada program kerja English Course ini akan memberikan seperti webinar lah ya, tapi ini bukan webinar, lebih ke arah pelatihan. Nah, di situ akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman peserta mengenai dasar-dasarnya bahasa Inggris. Lalu juga memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai TOEFL. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada program kerja Children Education. Nah, pada program kerja Children Education ini kami dari teman-teman divisi Litkel akan melakukan pengabdian masyarakat dengan sasarannya yaitu anak-anak yang berada di sekitar Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada program tersebut kami akan memberikan pengetahuan kepada mereka. Seperti itu untuk program kerja yang ada di divisi Litkel. Seperti itu, Kak. Mungkin baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke divisi KWU. Baik, dari divisi KWU untuk periode tahun ini dari divisi KWU itu ada tiga proker. Yang pertama itu ada kedai Himagri, yang kedua ada Gration yaitu Himagri produksi, dan yang terakhir itu ada business plan.
Jadi di yang pertama ini yang di kedai Himagri ini kami buka kedai ini secara online ataupun offline. Jadi untuk online sendiri kami melayani seperti Himagri Sale dan juga hijab dan yang lainnya. Untuk Himagri Sale ini dan kedai secara online teman-teman bisa kepoin tuh di Instagram Himagri Store UTM. Nah, Apa tuh Kak nama Instagramnya? nama Instagramnya itu ada Himagri Store UTM. Mantap. Dan untuk kedai secara offline sendiri itu kami buka kedai di gedung akses atau gedung terpadu di lantai 3 yang mana tujuan dari kedai Himagri ini untuk mewadahi serta mensuplai usaha-usaha teman mahasiswa agribisnis seperti itu. Yang kedua ialah ada Himagri Produksi yang mana Himagri Produksi ini dibagi menjadi cemilan, merchandise, kalender, dan jaket. Jadi biasanya tuh dari teman-teman maba itu melakukan pembuatan jaket. Nah, itu yang menghandle dari teman-teman KWU seperti itu. Terus yang terakhir yang benar dari kata KIH-nya tadi, untuk bisnis plan pada tahun ini kami kolaborasi dengan divisi Litkal yang mana untuk nama yang diusung pada tahun ini ialah ada Haikfal. Seperti itu. Wah, mungkin jika teman-teman bingung nih, jaket apa sih yang dimaksud? Nah, untuk jaketnya tersebut bisa dilihat untuk pemakaian para kadif kita. Bagus banget jaketnya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Kadif dan Bu Kadif. Apa sih sebelumnya pada podcast yang pertama kan kita sudah nanya-nanya ke Ketua Umum nih terkait susah senang selama di Himagri. Mungkin kita juga perlu tahu susah senang di Himagri dari pandangan para kadif. Boleh dari Kadif SDM terlebih dahulu. Kalau dari pandangan saya sih ya banyak senangnya lah. Alhamdulillah. Nah, kalau di PSDM tuh kita tuh dapat lebih kenal, dapat lebih akrab sama teman-teman, gak hanya maba tapi juga teman-teman sekitar, teman-teman angkatan atas. Karena kan di situ juga kepanitiaannya juga banyak, terus juga ada minat bakatnya. Nah, di minat bakat kita bisa lah lebih akrab lagi. Terus kalau buat dukanya, mungkin kalau dukanya sih karena banyak kepanitiaan pastinya banyak rapatnya kayak gitulah. Tapi kalau teman-teman ingin join di PSDM ya silahkan gitu. Kalau kecanduan jangan salahkan saya. Si paling Mungkin bisa dilanjut dari divisi Infokom nih. Untuk susah senangnya mungkin yang pertama yaitu susahnya sendiri sih. Untuk susahnya itu mungkin waktu awal-awal dulu sih, waktu kita belajar cara bikin sesuatu kayak bikin pamflet, terus bikin suatu video gitu, mungkin agak sulit waktu pertama. Terus lama-kelamaan mungkin jadi susahnya itu jadi senang gitu. Karena kita kan udah bisa dapat ilmu, terus kita juga bisa mengimplementasikan, mungkin bisa dijadikan ke tugas kuliah. Mungkin kalau misalnya ada tugas kita dapat mengerjakannya dengan mudah. Terus waktu di Magri itu juga banyak waktu sih Kak, senang juga bisa kumpul-kumpul sama teman-teman Kak, para kadif, terus sama teman-teman yang lain itu. Mungkin cukup sih dari saya. Mungkin bisa dilanjut dari divisi Litkal nih. Oke, untuk dari saya pribadi ya, untuk susah senang itu sama kayak yang dibicarain sama Kadif PSDM tadi, lebih banyak ke arah senangnya. Gimana sih senangnya itu? Karena di sini di Himagri ini kita nih jalannya tuh bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri teman-teman. Asik. Jadinya di sini kita saling merangkul. Tiap ada program kerja ya kita ngerjainnya bareng-bareng, dilaksanainnya bareng-bareng, ya sambatnya juga bareng-bareng. Itu termasuk salah satu dari susahnya, dari dukanya. Dimana kalau teman-teman sendiri lagi ngejalanin proker, kita lagi ngejalanin proker yang tentunya proker itu tuh gak cuma satu proker, tapi beberapa proker tuh barengan, iya nggak sih? Ya benar. Nah, itu yang buat kita tuh jadi sambat iya, capek iya. Cuman di sisi lain dari sambat capeknya, kita juga punya pengetahuan yang lebih. Mungkin di sini kita juga bisa olah pikiran kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, bisa bersosialisasi, bisa tahu gimana sih caranya ini kita membangun
suatu gimana ya, membangun suatu keadaan biar kita di sini nih bisa lebih hidup gitu loh. Bukan yang hidup manusia, cuman hidup yang dimaksud itu hidup dengan interaksinya seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut dari divisi kewirausahaan. Nah, ya benar katanya teman-teman Kadif tadi, tentunya untuk join ke pengurusan nih benar-benar banyak senangnya, apalagi kayak di KWU sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman itu entah dari SMA bahkan di kuliah pasti gak asing tuh dengan pelajaran-pelajaran tentang kewirausahaan. Nah, di KWU sendiri teman-teman bisa langsung menerapkan dari ilmu-ilmu yang teman-teman punya seperti itu. Terus ada juga pepatah tuh bahwasannya pengalaman itu merupakan guru terbaik. Nah, oleh sebab itu dengan joinnya kepengurusan, dengan kita bergabungnya ke pengurusan, banyak banget pengalaman yang kita peroleh, baik itu interaksi, ilmu, dan juga banyak hal yang kita peroleh seperti itu. Wah, menarik banget gak sih? Setiap divisi, setiap masing-masing divisi punya plus minusnya sendiri, Benar. punya susah senangnya sendiri. Banyak senangnya, tapi. Jadi kesimpulannya nih, banyak senangnya apa banyak sedihnya nih, Pak Kadif? Senang dong. Tentunya banyak senangnya dong, Iya, karena di sini benar. kita memperoleh ilmu yang banyak juga, pengalaman juga, ilmu juga dapat, perkuliahan juga kita masih aman-aman aja kan. Benar. Relasi Relasi juga pasti. dapat. Iya, bener, relasi. Kelihatan banget dari muka-mukanya Ya, kita. apalagi relasi Pasti seneng tugas ya. banget. Iya. Relasi tugas itu join. Bohong teman-teman, bohong. Relasi tugas bohong. Enggak benar kok, benar. Nah, ada gak sih pesan untuk teman-teman mahasiswa baru agribisnis tahun 2022 ini, Pak Kadif dan Bu Kadif? Pastinya ada dong. Pastinya ada. Dari saya. Kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Jangan takut untuk berproses dan nikmati semua proses yang dilalui. Semangat bertransformasi dari siswa menuju mahasiswa. Dan teman-teman juga tidak perlu takut untuk mencoba hal yang baru karena kesempatan tidak datang 2 kali. Asik. Nah, benar banget kata-kata dari Kadif, 4 Kadif di Himagri kita. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 4 Kadif ini yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Himagri Talk pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir obrolan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan konten-konten terbaru dari Himagri Talk. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.